Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Lina dalam mata pelajaran Produk Kreatif Kewirausahaan. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai biaya produksi. Oke, ketika kalian akan menjalankan suatu usaha atau bisnis, itu pasti akan bertemu dengan yang namanya biaya produksi. Bagaimana cara menghitungnya, lalu nanti juga ada harga pokok penjualan, harga jual, keuntungan. Nah, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu mengenai apa itu biaya produksi. Oke, jadi perhitungan biaya produksi ini itu sebenarnya kan tahap awal perhitungan yang sebaiknya itu dilakukan sebelum memulai penjualan. Biaya produksi ini diperhitungkan karena berkaitan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk-produk usaha. Nah, biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk dan jasa dalam sebuah ukuran tertentu. Baik, Ibu akan bahas juga mengenai definisi biaya produksi menurut para ahli. Kita lihat. Baik, yang pertama itu menurut Mulyadi. Biaya produksi adalah seluruh biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Next. Yang kedua itu menurut Hansen dan Mowen. Biaya produksi adalah total biaya yang berhubungan dengan proses pembuatan barang dan penyediaan jasa. Dan yang terakhir yaitu dari M. Navarin. Di sini biaya produksi adalah seluruh biaya yang berhubungan dengan barang yang dihasilkan. Di dalamnya terdapat unsur biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Baik, sekarang kita lanjut ke tujuan penentuan biaya produksi. Ini terbagi ke dalam dua. Yang pertama adalah mengendalikan biaya, dan yang kedua itu membantu pengambilan keputusan. Di mengendalikan biaya, pengumpulan semua bukti transaksi, pencatatan, dan penentuan biaya produksi yang tepat akan membuat tugas manajemen itu semakin mudah dalam hal pengawasan dan pengendalian biaya untuk produksi. Sementara di yang kedua ini membantu pengambilan keputusan, itu maksudnya penentuan biaya produksi ini kan juga sangat membantu suatu usaha untuk mengambil keputusan jangka pendek. Contohnya pembelian bahan baku, pembelian alat produksi, dan penentuan harga jual barang jadi. Baik, sekarang kita lanjut ke komponen biaya produksi. Di sini ada 3. Yang pertama biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan yang terakhir biaya overhead pabrik. Kita bahas satu-satu. Di biaya bahan baku langsung, ini merupakan biaya bahan yang secara langsung dipakai untuk memproduksi suatu barang jadi yang siap dipasarkan. Bahan baku tersebut biasanya mencakup bahan fisik, maksudnya bahan yang secara fisik dapat diidentifikasi sebagai bagian dari produk jadi. Contohnya besi bekas pada lampu hias, kertas pada produksi buku cetak, dan kanvas pada lukisan. Kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Nah, maksudnya biaya bagi semua tenaga kerja langsung yang ditempatkan dan diberdayakan dalam menangani kegiatan produksi secara langsung. Contohnya nih, tenaga ahli las pada pembuatan lampu hias besi, penulis pada usaha penerbitan buku, dan pelukis pada usaha galeri lukisan. Dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Maksudnya, semua biaya manufaktur yang tidak
dapat ditelusuri secara langsung ke output tertentu. Contohnya, biaya bahan baku tidak langsung di luar bahan baku pokok, biaya tenaga kerja tidak langsung atau di luar tenaga kerja inti untuk produksi. Lalu ada biaya reparasi dan pemeliharaan mesin untuk maintenance, ada biaya listrik, biaya air, terus asuransi pabrik, dan lain-lain. Baik, sekarang kita masuk ke jenis dari biaya produksi. Di sini terdapat 5 jenis dari biaya produksi. Yang pertama ada biaya tetap, kemudian biaya variabel, ada biaya total, kemudian biaya rata-rata, dan yang terakhir adalah biaya marginal. Nah, baik, kita akan bahas satu per satu untuk pembahasannya. Nah, yang pertama itu adalah biaya tetap atau fixed cost atau biasa disingkat FC. Nah, di sini biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan sebuah usaha pada periode tertentu dengan jumlah yang tetap dan tidak bergantung pada hasil produksi. Contohnya, sewa lokasi, gaji tetap karyawan, biaya administrasi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada biaya variabel atau variable cost dan biasa disingkat FC atau VC. Nah, biaya variabel ini adalah biaya yang besarannya dapat berubah-ubah. Jadi nggak stabil ya, sesuai dengan hasil produksi. Artinya, semakin besar hasil produksi, semakin besar biaya variabelnya. Contohnya nih, bonus atau lembur para karyawan, atau biaya bahan baku yang dikeluarkan berdasarkan jumlah produksi. Kemudian yang ketiga ada biaya total, disebut total cost atau TC. Di sini biaya total adalah total penjumlahan seluruh biaya tetap dan biaya variabel yang digunakan dalam suatu perusahaan untuk menghasilkan barang jadi dalam satu periode tertentu. Jadi biaya total itu penjumlahan seluruh biaya tetap ditambahkan dengan biaya variabel. Kemudian yang keempat ada biaya rata-rata atau average cost atau AC. Nah, biaya rata-rata adalah besarnya biaya produksi yang dihasilkan per unit. Besar biaya rata-rata ini dihitung dengan cara membagikan total biaya dengan jumlah produk yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah biaya marginal atau marginal cost atau biasa disingkat MC. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit barang jadi. Nah, biaya ini muncul ketika dilakukan perluasan produksi dalam rangka menambah jumlah barang yang dihasilkan. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ibu harap kalian menyimak dengan baik dan bisa mengambil resume dari pembahasan yang tadi sudah dijelaskan. Sampai di sini dulu, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.